Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Bali mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kamu memang dihadirkan Tuhan untukku, tapi bukan ditakdirkan bersamaku. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre thriller action yang sangat menarik sekali lur, yaitu Riz tahun 2013. Mengisahkan tentang permainan gila di mana 50 wanita diculik dan dipaksa bertarung satu sama lain sampai mati, atau keluarga tercinta mereka akan dibunuh. Apakah yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kengerian film ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Rio Ahmad Dhani. Ya bang, kenapa orang India kalau ngomong suka geleng-geleng kepala? Ya emang udah kebiasaan gesturnya mereka begitu lur. Daripada suka muter-muter kepala terus tiba-tiba terbang. Kak lucu, monggo skecakan. Pada suatu ketika, seorang wanita yaitu Jamie terbangun di sebuah koridor dengan lampu berwarna merah. Tidak ada pintu keluar dari tempat tersebut lur, dan terdapat CCTV yang mengintai Jamie dari atas. Scene pun flashback saat Jamie bertemu seorang pria yaitu Adam di sebuah bar. Jamie menceritakan jika dulu dia ingin menjadi kickboxer profesional dan sampai sekarang masih sering berlatih kickboxing. Setelah asik ngobrol ngalor ngidul, mereka pun berhasil loleh. Lalu ketika Jamie pulang dan sedang mandi di bathtub, tiba-tiba datanglah seorang pria bertopeng yang membuatnya pingsan. Sampai akhirnya Jamie pun terbangun di tempat aneh tersebut. Ketika sedang menyusuri koridor, tak lama kemudian pintu lift pun terbuka dan datanglah wanita lain yaitu Sabrina yang sama-sama tidak mengetahui mereka ada di mana dan apa yang sebenarnya terjadi. Sabrina mengatakan jika di dalam lift tidak ada jalan keluar dan mungkin jalan keluarnya ada di ujung koridor lainnya yang berdinding batu. Akan tetapi ketika mereka sampai di sana, tiba-tiba seonggok pembatas turun dan menjebak mereka di ruangan yang sempit. Lalu, yang terjadi. Who are you, Sabrina? Where are we? Sabrina langsung menyerang Jamie dan untungnya Jamie bisa melawan karena dia rutin latihan kickboxing. Lagi-lagi terdapat CCTV di ruangan tersebut dan itu artinya ada seseorang yang memperhatikan mereka. Jamie pun bertanya kenapa dia tiba-tiba diserang. Namun Sabrina tidak memberi jawaban yang jelas dan hanya mengatakan jika mereka berdua memang harus saling bertarung. Dan inilah meruntuhkan. Just stay where you are. Joseph dan istrinya Elizabeth adalah sepasang suami istri yang mengadakan permainan edan, sebut saja Riz, di mana 50 wanita termasuk Sabrina dan Jamie diculik ke sebuah tempat terpencil dan harus bertarung sampai mati selama 7 hari agar orang tersayangnya tetap hidup. Karena memenangkan pertarungan, anak Sabrina yaitu Megan masih hidup. Usut punya usut, 13 tahun yang lalu, Sabrina terpaksa menyerahkan Megan untuk diadopsi orang lain karena keterbatasan ekonomi. Dia sekarang tidak tahu siapakah nama baru anaknya dan di manakah tempat tinggalnya. Namun sekarang entah bagaimana caranya, Joseph sudah memantau bahkan memasang CCTV di kamar anak tersebut. Dan sniper bayaran Joseph akan membunuh Megan jika Sabrina kalah bertarung. Sedangkan kontestan lain yang mati di hari itu, keluarganya pun langsung ditembak. Di lain sisi, mirisnya Jamie tidak memiliki keluarga karena dia diseret ke game tersebut untuk menggantikan pemain lain yang saking stresnya sampai bundir di selnya. Entah apa maksud dari permainan Riz ini lur, tapi intinya para kontestan terpaksa harus berduel dan membunuh lawannya demi orang yang mereka cintai. Sabrina, your daughter will live one more day. Jamie was gathered to...
Well, congratulations to those down. You may rest easy knowing that. All right, let the games continue. Pertarungan selanjutnya adalah wanita paling brutal di sana, yaitu Phoebe melawan kontestan lain, sebut saja Painem, yang baru dikeluarkan dari sel mereka masing-masing. Joseph mengancam akan membunuh ibunya Phoebe dan juga ponakan Painem yang masih kecil. Berbeda dengan Sabrina yang sudah sering menang, Phoebe dan Painem sama-sama baru pertama kali menjalankan pertarungan race. Namun mereka berdua akan saling melawan sekuat tenaga demi menyelamatkan keluarga mereka. They said they killed my mother. It's not your fault. I know. Dari 50 wanita yang ditangkap, tersisa 22 orang yang masih hidup. Sabrina dan 5 kontestan lainnya disuruh keluar sel dan akan dibawa ke suatu tempat. Namun Sabrina sempat menantang kepala penjaga bernama Kurtz yang langsung menodongnya dan memberi ultimatum agar Sabrina tidak bersikap seenaknya. Meski Sabrina dulunya adalah militer, bahkan pernah menjadi tawanan perang karena sangat berbahaya, namun Kurtz tidak takut kepadanya. Keenam wanita ini pun disuruh berbaris lalu berjalan mengikuti para penjaga, dan Sabrina sempat melihat mayat-mayat pemain yang kalah sedang berada di ruang perawatan untuk dibersihkan. If you want to kill, we're POW, you eye crack. No! Move! Where are we going? Di antara semua kontestan, hanya Phoebe lah yang bodoh amat dengan nasib keluarganya, karena toh dia membenci ibunya, lur. Tapi alih-alih menyerah, Phoebe justru menikmati pertandingan dan tidak segan-segan membunuh musuhnya. Di lain sisi, mereka semua sedang menyusun rencana kabur, tapi tidak mengajak Phoebe. Setelah itu Sabrina dan teman-temannya dibawa bertemu Joseph dan Elizabeth ke ruang utama. Kaki juga tangan mereka berenam diikat di kursi, dan Sabrina sempat memperhatikan pulpen di saku salah satu penjaga, juga seonggok senjata lato-lato di meja sebelahnya. Di depan para kontestan, Joseph pun memuji mereka semua yang berhasil bertahan sejauh ini. Elizabeth menyukai cara bertarung Sabrina yang licik, namun efektif dalam membunuh musuhnya. Berbeda dengan Joseph yang lebih menjagokan Phoebe karena sangat barbar ketika bertarung. Setelah itu Elizabeth menjelaskan bahwa pertandingan race sudah dilakukan selama ribuan tahun lamanya, yang dipimpin oleh buyut-buyutnya Joseph dari generasi ke generasi, dan sampai sekarang tidak ada satupun kontestan yang berhasil kabur dari sana ketika permainan masih berlangsung. Elizabeth menjelaskan jika permainan race mampu melatih ketangguhan masing-masing kontestan layaknya Maenad atau kelompok wanita di zaman Romawi kuno yang terbiasa berburu dan berperang. Ya, nggak disamain juga dong sama zaman Romawi, ya kan? Blok. Brengkesnya Joseph dan Elizabeth masih belum memberitai apa sebenarnya maksud diadakannya race. Yang pasti mereka harus melanjutkan pertandingan, bertarung satu sama lain sampai mati, dan 3 hari ke depan hanya akan ada 1 orang pemenang saja yang akan kembali ke ruang utama, lalu dibebaskan kembali ke kehidupan normalnya. How many more do I have to boo? I cherish the deep. I still prefer Phoebe, however. All of us women. Neds were the first truly empowered. Run this organization for a long. Father ran the organization before. And the one that sees this room again in 3 days' time. Ketika OTW balik ke sel, Phoebe tidak henti-hentinya mengejek Sabrina dan menceritakan masa kecilnya, di mana Phoebe dibesarkan di panti asuhan milik seorang pemerkaos yang sering melecehkan anak-anak panti dan jarang memberi mereka makan. Miris banget ya kan, pantas jadi stres dia kayak sekarang, lur. Karena Phoebe terus mengganggu, bahkan menyebut putri Sabrina adalah pelucar. Sabrina yang naik pitam pun menyerang Phoebe dan langsung dilerai para penjaga. Namun di kesempatan itulah Sabrina mengambil pulpen di saku salah satu penjaga secara diam-diam. By 6, then give us dinner. Like that whore. Pertarungan selanjutnya adalah 2 orang dari tetangga sel Sabrina dan dimenangkan oleh Brenda yang memang mentalnya agak nggak stabil, lur. Sementara itu Sabrina dan 2 temannya yaitu Cody juga Teresa sedang merencanakan bagaimana cara mereka bisa kabur dari tempat itu. Kira-kira ada 12 staf termasuk penjaga yang harus mereka lewati, dan menurut Sabrina diperlukan rencana yang benar-benar matang untuk kabur karena mereka bertiga tidak punya senjata.
Setelah itu giliran Cody maju ke pertarungan melawan kontestan dari kelompok sel lain yang untungnya Cody berhasil menang. Those other two guys, the man and the woman, 12? Come on. Good girl. Selanjutnya Sabrina kembali maju berduel, yang kali ini musuhnya lebih mengandalkan serangan tinju dan menggunakan perban yang dililitkan ke kedua tangannya. Namun Sabrina masih unggul dan justru perban itu dimanfaatkan Sabrina untuk mencekik musuhnya. Akan tetapi lur, tepat setelah kemenangannya, Sabrina tidak diberi waktu istirahat dan langsung menghadapi lawan selanjutnya. Alhamdulillahnya masih menang ya kan. Selain itu kita juga menyaksikan pertarungan demi pertarungan lainnya yang terjadi. Dan ternyata RIS diadakan bukan hanya sebagai kegiatan turun-temurun keluarga Joseph, namun seperti yang kalian tahu lah lur, permainan gila seperti ini adalah tontonan bagi orang-orang kaya ya kan. Dan dijadikan ajang taruhan. Sangat-sangat biadab bukan? Berikutnya adalah giliran Teresa. Dengan brutalnya dia meninju lawannya hingga keliengan. Kalau diperhatikan memang sebagian besar dari mereka bukan seorang pembunuh lur, tapi insting menyelamatkan orang yang mereka sayangi telah memaksa masing-masing kontestan untuk melawan ketakutannya dan membunuh musuh di depannya. Setelah memenangkan 2 pertarungan secara beruntun, Sabrina akhirnya dibawa ke ruang perawatan dan akan disembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu sebelum dikembalikan lagi ke selnya. Namun dia berusaha kabur dengan melepas selang infus dan tali yang mengikatnya, lalu akan mengambil pisau-pisau di sebelahnya. Akan tetapi dokter sudah keburu masuk ke ruangan dan menghentikan aksi Sabrina. Sementara itu Brenda terus memberontak dan tidak mau maju ke arena menghadapi lawannya. Sebagai kepala penjara, Kurtz pun menghubungi Elizabeth yang langsung berusaha menenangkan Brenda, juga membujuknya lanjut bertanding dengan memperlihatkan ibunya di monitor. Karena jika Brenda kalah atau menyerah, maka ibunya akan langsung dibunuh. Namun Brenda malah makin melawan dan akhirnya Elizabeth pun terpaksa membunuhnya. We're gonna try this one more time. The screen with your mother. Go down there and fight to be. No. Sayangnya salah satu dari 2 teman Sabrina, yaitu Cody dan Teresa, harus tewas di sana lur, karena sekarang giliran mereka berduel sampai mati. Merasa tidak tega, Teresa pun sempat berpikir untuk menyerah dan tidak melawan. Namun Cody mengatakan jika hal itu sampai terjadi, pastinya penjaga akan datang menghampiri dan membunuh mereka berdua, juga keluarga mereka. Cody bertarung demi ibunya, sedangkan Teresa bertarung demi suaminya yang sudah berada di ICU selama berbulan-bulan. Namun menurut Teresa mungkin lebih baik jika dia kalah dan suaminya meninggal dengan tenang. Di lain sisi, Sabrina hanya bisa terdiam melihat kedua temannya melalui layar di dalam selnya. Karena tidak ada jalan yang lebih baik, Cody dan Teresa pun akhirnya mulai berduel. Lalu, yang terjadi lur, How's your mother? She loves you? Yeah, but on ventilation in ICU would probably be a blessing. Squeeze. Teresa memilih untuk mengalah dan akhirnya tewas dicekik oleh Cody tanpa perlawanan. Ngerinya saat itu Cody langsung menghadapi kontestan yang paling psikopat dan beringas, yaitu Phoebe. Sebelum mulai bertarung, Phoebe pun mengolok-olok Cody yang sudah membunuh temannya sendiri dan juga membahas kisah kelam masa lalu Cody, karena ternyata dulu Cody membunuh ayahnya yang sering KDRT.
Cody yang naik pitam pun langsung meninjunya, namun Phoebe jauh lebih gesit dan kuat. Phoebe terus menghajar Cody sambil memanggil-manggil Sabrina untuk menantangnya. Karena dari semua petarung, hanya Sabrina lah yang bisa menandingi kekuatan Phoebe. Dari selnya, Sabrina hanya pasrah melihat kondisi Cody yang disiksa dan dipermainkan oleh Phoebe sampai akhirnya dia tewas. Hear me, Sabrina. Get up, Cody. Melihat pertarungan barusan, Sabrina pun semakin murka dengan tingkah Phoebe dan ingin segera bertanding menghadapinya. Sebelum itu, Kurtz pun mendatangi selnya dan meminta pulpen penjaga yang telah dicolong. Ternyata Kurtz menyadari apa yang dilakukan Sabrina karena Kurtz pernah mengalami kejadian serupa hingga lehernya tertusuk pulpen oleh kontestan di permainan race sebelumnya. Alih-alih langsung mengembalikannya, saking emosinya Sabrina pun mengambil seonggok di lubang WC dan melemparkannya bersama pulpen tersebut ke Kurtz. Jelas Kurtz pun juga sangat emosi dan mengatakan jika putri Sabrina yaitu Megan nantinya akan tetap dibunuh apapun yang terjadi. I really think you're the first person I've ever tried to pen trick. Fight all you want. We're gonna kill your kid anyway. Sekarang hanya tersisa dua pemain saja, yaitu Sabrina dan juga Phoebe. Begitu pintu selnya dibuka, Sabrina langsung berlari masuk ke lift dan memasang kuda-kuda bertarung. Di lain sisi, Phoebe yang baru kelar melawan Cody telah mendengar suara alarm tanda akan dilanjutkannya pertandingan. Lalu Phoebe pun juga bersiap menyambut kedatangan Sabrina. Dan Water? sumpah brutal banget, Gre. Meski telah berhasil membunuh Phoebe, ternyata Sabrina masih harus melawan satu musuh lagi. Ingat kan, Lur, di awal film Jamie diseret ke permainan race untuk menggantikan pemain yang bundir, ya kan? Karena tadi Brenda memberontak dan akhirnya ditembak oleh Elizabeth, kini dia akan digantikan oleh Isabel, mantan atlet dengan skill bela diri jiu-jitsunya dan harus menang demi menyelamatkan suaminya. Jadi pertarungan ini mirip-mirip kayak di awal-awal, Lur. Isabel juga bingung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun Isabel jauh lebih jago dibanding Jamie, ya kan? Akan tetapi di tengah pertarungan, Sabrina sempat mengatakan sesuatu kepada Isabel. They'll kill him. They'll kill him. Not lying to me. Look around you. Listen. Ladies and gentlemen, behold! Sabrina pun akhirnya tewas dan dibawa ke ruang perawatan untuk dibersihkan jasadnya. Sementara Isabel telah menjadi pemenang race dan diikat ke sebuah kursi di ruang utama. Sedangkan Kurtz diperbolehkan ngasuh di warkop oleh Joseph dan Elizabeth karena acara telah selesai. Akan tetapi sesuatu sedang terjadi di ruang perawatan karena ternyata We want to thank you for the enthusiasm you add to our time to relax. You're welcome. iya, Sabrina masih hidup, Lur. Seperti yang aku bilang sebelumnya, para kontestan ini pada dasarnya bukan pembunuh, ya kan? Karena ternyata tadi di arena Sabrina berbisik ke Isabel dan membahas rencana kaburnya dengan berpura-pura kalah. Setelah membunuh dua dokter di sana dengan sangat brutal, Sabrina pun menyelinap keluar ruang perawatan dan merampas kartu akses juga stun gun milik dokter, lalu OTW ke lantai atas menuju ruang utama. Sabrina sempat papasan dengan seorang penjaga, namun easy peasy lah untuk membunuhnya. Sabrina pun akhirnya berhasil masuk ke ruang utama. Dan yang terjadi, Lur, Provide your daughter. sayangnya Isabel tewas dihantam palu gada oleh Elizabeth.
Namun alhamdulillahnya Sabrina berhasil membunuh kedua suami istri psikopat tersebut. Akan tetapi sebelum lehernya ditusuk kayu, Joseph sempat mengatakan jika anak Sabrina yaitu Megan akan berkesempatan dipilih menjadi pemain Riz selanjutnya. Kayaknya sih nggak akan jadi lur, karena Joseph dan Elizabeth udah koit ya kan. Permainan ini juga diadakan turun-temurun, jadi kalau nggak ada keturunan lagi ya wis kelar lur. Di lain sisi, Kurtz yang selama ini melihat kegigihan Sabrina merasa janggal karena wanita itu bisa kalah dengan mudahnya. Kurtz pun akhirnya turun ke ruang utama, sedangkan Sabrina mengambil senjata lato-lato di dekatnya. Sampai akhirnya orang segede Kurtz pun mati dihantam lato-lato besi berkali-kali dan lehernya ditusuk pisau. Setelah itu Sabrina naik ke atas untuk membunuh dua penjaga lift dan membuat para hadirin sangat-sangat terkejut. Mereka semua hanya memperhatikan Sabrina yang compang-camping penuh darah sambil memegang dua pistol dan langsung kabur dari bangunan terkutuk itu. Setelah ribuan tahun, akhirnya ada satu orang pemain yang berhasil kabur dari permainan Lutsnut tersebut. Tapi, naasnya, iya, betul. Ternyata pria yang ditemui Jamie di awal film yaitu Adam adalah orang suruhan Joseph dengan setelan baju yang mirip seperti yang dikenakan oleh Joseph, dan mungkin saja dia adalah anak dari Joseph ya kan lur. Lalu film pun menunjukkan Sabrina yang pernah bertemu Adam, dan kemungkinan besar seluruh kontestan lainnya juga diculik ke dalam Riz oleh Adam. Dalam kondisi sakaratul maut, Sabrina pun teringat ketika menghadapi musuh-musuhnya, juga ketika mengobrol dengan teman-temannya sesama kontestan. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sabrina pun melihat sosok putrinya Megan, seolah-olah dia ingin berpamitan kepadanya. Buyar, gimana? Menarik ya kan film permainan gila satu ini lur. Kalau emang Adam anaknya Joseph, itu artinya permainan edan ini masih akan berlanjut ya kan. Namun sayang sequelnya nggak pernah dibuat lur. Jadi kesimpulan dari film ini apa? Coba tebak. Sebenarnya Riz itu adalah permainan bagus, namun untuk pejabat korp